Sudah setengah jam berkendara. 15 menit lagi mereka akan tiba di Gapura. Kira-kira 500 meter lagi menuju Gapura. Gama pun menghentikan motor itu di pinggir jalan. Tepat di dekat ilalang dan semak-semak tinggi. Motor itu lalu didorong menuju semak-semak itu. Lalu ditutupi dengan semak dan dedaunan merambat. Dari sini mereka berdua akan berjalan kaki memasuki kampung. Lama mereka berjalan. Mereka berdua membelah sunyinya malam itu. Setelah sampai di Gapura, Gama dan Ruri pun bersembunyi di semak-semak pinggir jalan. Gapura itu dijaga oleh 2 jin penjaga, serta ada 5 orang anak buah kepala desa berjaga di pondok setelah Gapura ini. Ucap Badirah yang tiba-tiba muncul di dekat mereka. Aku akan menutupi energi keberadaan kalian, agar 2 jin itu tidak bisa merasakan kehadiran kalian. Tetapi ingat, kalian tidak boleh terpisah, ucap Badirah memperingatkan. Siska dan Gama mengangguk tanda paham. Mereka berdua pun mengendap-endap memasuki Gapura itu. Pelan-pelan namun pasti, mereka berhasil memasuki kampung ini. Mereka terus berjalan menuju permukiman warga. Rencananya mereka akan mengintai pondok penjagaan terlebih dahulu. Sampai tibalah akhirnya ke pondok itu. Dari kejauhan tampak 5 orang berkumpul minum-minum sambil bermain kartu. Pakaian mereka seperti pakaian sehari-hari. Tak tampak menggunakan pakaian hitam dan penutup wajah. Siska dan Gama mengamati mereka sambil bersembunyi di balik kegelapan. Tampak 5 orang itu tengah asyik menenggak minuman keras dan berjudi di sana. Tak lama, datanglah 5 wanita muda mengantarkan kopi dan cemilan seperti roti dan keripik ubi. Wanita-wanita itu tampak duduk di samping para lelaki itu. Alunan musik DJ terdengar dari sebuah musik box kecil yang ada di dekat mereka. Perlahan-lahan, mereka saling mencumbui satu sama lain. 5 pasang manusia saling tenggelam dalam nafsu birahi. Mereka mulai menyentuh bagian-bagian sensitif dari lawan jenisnya, saling merangsang dengan sentuhan-sentuhan dan lumatan-lumatan dari bibir mereka. Siska dan Gama melongo dengan mulut tengah-tengah menyaksikan pergulatan 5 pasang insan manusia itu. Mereka tak menyangka akan disambut dengan pemandangan gila begitu tiba di kampung ini. Mereka saling memacu dengan berbagai gaya dan posisi secara terang-terangan di ruang terbuka. Berkali-kali Gama dan Siska beristighfar menyaksikan pergulatan mereka. Bukannya ikut terangsang, jujur saja Siska dan Gama bergidik geli melihat pemandangan itu, karena perilaku mereka benar-benar tidak bermoral dan bukan mencerminkan manusia yang beradab, tetapi seperti hewan yang berseks secara terang-terangan. Tak ingin berlama-lama menyaksikan kegilaan itu, Siska dan Gama pun memilih pergi dari sana. Tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika melihat lampu-lampu motor dari kejauhan. Gama dan Siska pun bersembunyi di balik pohon besar yang terletak di pinggir jalan. Suara deru motor itu kian mendekat. Lampu-lampu sorot motor kian terlihat jelas saat rombongan pemotor itu melewati pondok penjagaan itu. Terlihat mereka tertawa-tawa bersorak menyaksikan pergulatan 5 pasang manusia di sana. Sepertinya memang pemandangan itu sudah biasa karena disaksikan. Kotor, benar-benar kotor. Kampung ini benar-benar berubah menjadi kampung yang betul-betul kotor dan menjijikkan. Dikotori oleh orang pendatang yang merebut kampung ini dari penduduk aslinya. Kemudian mereka berbuat maksiat sesukanya di mana-mana. Bahkan binatang pun lebih baik dari mereka. Itulah perumpamaan yang pantas untuk disematkan pada orang-orang penghuni kampung ini.
Siska berulang kali menggeretakkan rahangnya, menahan emosi serta amarahnya. Tangannya bergetar sambil mengepal. Ingin rasanya dia bantai manusia-manusia menjijikkan yang sedang dalam pergulatan birahi itu. Sungguh demi Allah, hatinya tak rela. Kampung tempat dirinya dibesarkan ini dihuni oleh manusia-manusia menjijikkan itu. Hatinya kian terbakar seiring memuncaknya emosi di ubun-ubun. Andai saja dia bisa membuat gempa atau badai, mungkin sudah dia luluh lantakkan kampung ini agar musnah sekalian. Sudah sis, sabar. Ingat tujuan kita kemari, ucap Gama yang dipahami dengan diamnya Siska. Orang-orang bermotor itu pun berlalu, melewati gapura menuju keluar kampung. Pasti malam ini mereka akan menyerang lagi, pikir Gama. Ayo sis, kita harus cari tempat yang aman dulu, agar bisa menghubungi Pak Hendrik dan melaporkan pergerakan mereka, ucap Gama berbisik pada Siska. Iya ayo Gam, aku mau muntah berlama-lama di sini. Mereka berdua pun mengendap-endap berjalan di kegelapan. Orang-orang yang sibuk bercinta itu pun tak menyadari pergerakan Siska dan Gama. Tujuan mereka berdua adalah surau terbengkalai di tengah-tengah kampung ini. Rumah-rumah penduduk tampak normal. Orang-orang juga banyak berlalu lalang di jalanan. Hal itu membuat Siska dan Gama tak leluasa bergerak. Sesekali mereka harus menunduk di semak-semak dan balik pohon. Mereka berdua harus berhati-hati. Kali ini, jika mereka ketahuan, mungkin nyawa mereka menjadi taruhannya. Akhirnya setelah perjuangan bersembunyi-sembunyi yang panjang, sampailah Siska dan Gama di surau itu. Dengan sigap, mereka berdua melompati pagar dan segera masuk ke dalamnya. Surau itu masih sama dengan beberapa hari sebelumnya. Terbengkalai dan tak terawat. Rumput-rumput yang bekas dibabat Fajar dan Gama kemarin juga sudah kembali tumbuh subur. Sementara kita di sini dulu, Gam. Iya sis, aku akan mengirim pesan untuk Pak Hendrik dan Fajar. Gama pun mengeluarkan benda pipi miliknya, lalu mengatur kecerahan layar ke tingkat lebih rendah dan mulai mengirimkan pesan ke Fajar dan Pak Hendrik. Pertama-tama, kita harus cari tahu di mana mereka berkumpul dan menyimpan persenjataan mereka. Kemudian kita sabotase. Iya sis, aku setuju. Untuk sekarang, kita tunggu dulu di surau sampai orang-orang bermotor itu kembali. Setelah itu, kita ikuti. Ide Gama. Sementara Fajar yang sudah menerima pesan dari Gama langsung bersiap-siap untuk berjaga. Ruri sementara ditempatkan ke rumah Pak Hendrik agar lebih aman. Malam ini semua laki-laki di desa sudah bersiap-siap untuk menyergap para penyusup yang akan datang. Mereka mulai bersembunyi di antara jalan-jalan dekat rumah warga. Sementara Fajar satu kelompok dengan orang-orang yang ditugaskan berjaga di jalan menuju desa. Suasana malam ini begitu mencekam. Suasana desa ini tak lagi hidup seperti malam-malam sebelumnya. Tak lama kemudian, terdengar deru sepeda motor dari kejauhan, lalu berhenti. Fajar mengisyaratkan pada semua warga yang ikut bersamanya agar bersiap-siap bila orang-orang itu datang. Sayup-sayup terdengar langkah kaki orang-orang berjalan dari jalanan utama. Bayang-bayang orang berpakaian hitam satu persatu muncul dari jalanan. Orang-orang itu mengendap-endap mulai memasuki desa. Tepat saat akan sampai di posisi Fajar, rombongan orang-orang itu terlihat berjumlah 10 orang. Berpakaian serba hitam lengkap dengan penutup kepala. Fajar yang memperhatikan mereka lalu memberi isyarat pada warga yang sudah siap sedia di belakangnya. Sesaat setelah memberikan isyarat, Fajar pun maju diikuti warga di belakangnya. Dengan cepat Fajar melemparkan bubuk yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian diikuti warga di belakangnya. Karena tidak menyangka bahwa akan ada penyerangan,
orang-orang itu kelimpungan. Mata mereka terasa sangat perih akibat lemparan dari bubuk itu. Sesuai instruksi Siska, Fajar, dan yang lain mulai menyerang titik vital musuh, seperti leher dan kelamin tentunya. Warga yang membantu juga ikut mengepung orang-orang ini. Sebagian lagi membantu Fajar melumpuhkan musuh dengan bermodalkan batang kayu kokoh. Warga yang emosi menyerang secara membabi buta. Pengeroyokan warga pun tak dapat dihindari. Musuh yang tak siap serta penglihatan yang terganggu membuat posisi mereka tersudut. Ditambah warga yang emosi terus memukuli mereka secara membabi buta. Ternyata cara yang diberitahu Siska cukup efektif untuk melumpuhkan musuh. Andai saja mereka bertarung tanpa bubuk itu, mungkin saja mereka tidak akan menang. Tapi kemenangan mereka tak berlangsung lama. Tak lama kemudian muncul sosok-sosok pocong dari jalanan. Sosok-sosok itu melompat-lompat mendekat ke arah warga yang sedang menghakimi musuh. "Ada pocong!" teriak salah satu warga yang melihat sosok-sosok pocong itu melompat mendekati mereka. Warga yang menyaksikan penampakan mengerikan itu seketika nyali mereka menciut. Amarah yang tadinya berapi-api berangsur-angsur berubah menjadi sebuah ketakutan. "Tenang, bapak-bapak, kita tidak boleh takut. Ini hanya jin kiriman mereka," ujar Fajar berusaha menenangkan para warga. Tapi warga yang menciut nyalinya langsung kabur meninggalkan Fajar dan musuh yang telah berhasil dilumpuhkan. Hanya tinggal 5 orang saja yang bertahan di sisi Fajar. Fajar yang tinggal diam langsung menadah tangan ke langit, lalu mulutnya membaca ayat-ayat pengusir jin, diikuti oleh 5 orang warga tersisa. Ayat kursi dibaca sekuat-kuatnya oleh Fajar, diikuti oleh 5 orang di sampingnya. Namun sayang, para musuh yang tadinya terjatuh di tanah kini satu persatu mulai bangkit, balik menyerang Fajar dan 5 lainnya. Fajar yang sudah mewanti-wanti hal ini langsung tahu pergerakan musuh di belakang. "Allahu Akbar!" Teriakan takbir Fajar memecah malam itu. Dengan sigap ia lemparkan lagi semua bubuk yang tersisa ke arah pocong-pocong itu. Sedangkan 5 warga lainnya menyerang ke arah musuh. Seketika pocong-pocong itu terbakar, menggeliat sambil mengeluarkan suara-suara yang mengerikan. Sementara 5 warga yang lainnya menyerang musuh yang tadi hendak menyerang Fajar. Pertarungan menjadi tak seimbang, 6 lawan 10 orang. Namun mereka diuntungkan dengan musuh yang sudah lemah akibat pukulan warga sebelumnya. Dengan menguras tenaga Fajar dan 5 warga lainnya, mati-matian melawan sabetan golok yang dihunuskan musuh. Fajar kini paham bahwa orang-orang ini berbeda sekali kekuatannya dengan orang-orang yang dia hadapi dulu. Daya tahan tubuh mereka lebih kuat, dan beberapa kali mereka bisa menahan serangan-serangan Fajar. Namun Fajar tak kehabisan akal. Kayu yang dia gunakan sebagai senjata sengaja difokuskan ke titik vital musuh. Ya, meski sesama kaum lelaki, Fajar tak peduli. Dia tetap menghantamkan kayu itu ke arah kelamin musuh. Akibatnya satu persatu musuh pun tumbang, meraung-raung sambil menggangi pusakanya. Cara ini bisa dibilang curang, namun Fajar tak punya pilihan lain. Daripada mereka yang mati malam ini, lebih baik menggunakan cara ini. Kemenangan pun dapat diraih Fajar. Meskipun 5 warga itu banyak menerima luka sabetan golok, tetapi untungnya tak terlalu dalam. Tak ingin membuang waktu, Fajar segera menelpon Pak Hendrik agar musuh yang telah dilumpuhkan bisa diringkus. Tak lama Pak Hendrik pun tiba bersamaan dengan warga-warga tadi yang melarikan diri. Orang-orang itu kemudian diringkus diarak menuju balai desa. Sesampainya di balai desa, orang-orang itu diikat dan dilucuti pakaiannya. Terpampang jelas sudah wajah-wajah pelaku penyusup itu.
Jimat-jimat berupa bungkusan kain kecil ditemukan di kantong celana mereka. Apa tujuan kalian menyusup ke desa ini? Bentak Pak Hendrik yang sedari tadi geram menahan emosi. Jawab! Bentak Pak Hendrik lagi dengan wajah yang merah padam. Maaf Pak, mereka tidak akan buka suara. Jika mereka memberikan informasi tentang tujuan mereka, seketika itu juga mereka akan mati Pak. Ucap Fajar mencoba menenangkan Pak Hendrik. Mati? Apa maksudmu Fajar? Mereka sudah terikat perjanjian darah Pak. Pantangan bagi mereka untuk membuka mulut. Jika mereka membuka mulut, seketika mereka akan muntah darah, lalu mati. Ucap Fajar menjelaskan. Sial. Lalu harus kita apakan mereka sekarang? Kita tahan saja malam ini. Saya akan menghubungi Pak Ijul sekarang. Kita juga akan laporkan mereka ke pihak yang berwajib. Saya yakin dengan bantuan Pak Ijul, mereka tidak akan bisa lolos. Ujar Fajar memberi saran. Malam itu juga Fajar langsung menghubungi Ijul. Sempat beberapa kali tidak diangkat, namun akhirnya Pak Ijul bisa dihubungi juga. Fajar lalu menceritakan kejadian malam ini, tentang tangkapannya para orang-orang yang mencoba menyusup ke desa ini. Setelah menerima laporan, malam itu juga Pak Ijul menghubungi koleganya yang menjabat sebagai Kapolres. Tak butuh waktu lama, polisi dengan persenjataan lengkap langsung bergerak menuju desa. Di sisi lain, Gama juga menerima pesan dari Fajar bahwa Fajar dan warga berhasil melumpuhkan para penyusup yang tadi pergi dari kampung ini. Orang-orang yang tadi sepertinya gak akan kembali sis. Fajar dan Pak Hendrik serta warga berhasil melumpuhkan mereka. Jangan kuat-kuat suaramu Gam, nanti kalau ada yang dengar gimana? Ucap Siska penuh penekanan, namun tetap berbisik. Hehe, iya maaf sis. Terus kita harus gimana ini? Begini saja, kita tunggu saja di sini. Badira akan memberitahukan kalau ada yang lewat. Nanti kita buntuti orang itu. Hampir 2 jam Siska dan Gama terdiam diri di dalam surau. Gelapnya kondisi di dalam surau tidak menjadi penghalang bagi mereka. Tak lama kemudian, Siska, hati-hatilah. Nenek tua itu sedang berkeliaran. Suara Badira terdengar di telinga, namun tak ada wujudnya. Siska Gama yang mendengar itu langsung waspada. Ternyata orang-orang yang sedari tadi dinanti bukanlah orang yang mereka harapkan. Belum saatnya bagi Siska untuk berhadapan dengan Nyai Anggi. Meskipun kelemahan wanita tua itu sudah ada padanya. Jika menyerang sekarang, tentunya mereka akan kalah. Dari jalanan terdengar suara langkah kaki yang berjalan terburu-buru. Akan kubalas mereka yang membakar jin-jin suruhanku. Terdengar seorang wanita muda yang begitu tampak murka. Entah dari mana dia, tetapi sepertinya dia melangkah dengan terburu-buru menuju rumah Kadis Kadir. Gimana sis? Kita ikutin gak nih? Tanya Gama. Kita tunggu sampai agak jauh Gam. Nenek itu pasti menuju rumah Kadis Kadir. Setelah menunggu sekitar 5 menit, Siska dan Gama pun keluar dari surau. Keduanya menuju kediaman Kadis Kadir. Sosok Nyai terlihat buru-buru berjalan lalu memasuki rumah Kadis Kadir. Siska dan Gama lalu paham menuju ke rumah itu. Dari kejauhan, tampak rumah itu beberapa orang terlihat berjaga. Tak ingin gegabah, Siska dan Gama hanya mengintai dari paling pepohonan di seberang jalan. Perlahan orang-orang itu mulai masuk ke dalam rumah, mengikuti Nyai yang tampak murka. Siska dan Gama tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka berdua pun langsung memasuki halaman rumah Pak Kadis Kadir. Mereka segera memutari halaman rumah itu untuk mencari posisi yang pas untuk mendengarkan percakapan di dalam.
anak buah kita tertangkap. Jin-jin yang aku perintahkan untuk menjaga mereka berhasil dimusnahkan. Terdengar suara keras penuh emosi dari dalam rumah. Bagaimana bisa, Nyai? Bukankah mereka sudah dibekali dengan jimat-jimat untuk kekebalan? Bagaimana bisa dengan mudahnya mereka tertangkap? Balas Kades Kadir. Aku tak tahu bagaimana cara warga desa itu bisa mengetahui kelemahan mereka. Tetapi ini pasti ulah wanita itu. Sejak wanita itu menginjakkan kaki di kampung ini, bahkan setelah keluar dari kampung ini pun, mereka selalu membuat masalah. Gara-gara ulah dialah yang menyebarkan cerita tentang kampung kita. Sehingga belakangan ini kita sulit mendapatkan gadis untuk dijadikan persembahan. Dan sekarang anak buah kita pun bisa mereka lumpuhkan. Teriak Nyai Anggi dengan emosi yang meledak-ledak. Lalu apa yang harus kita lakukan, Nyai? Tanya Kades Kadir. Kita serang kampung itu secara terang-terangan. Culik semua wanita muda di desa itu. Ini adalah balasan mereka akibat meremehkan kita. Aku sendiri yang akan turun tangan menangkap 2 wanita kakak beradik itu. Kali ini kupastikan mereka akan menjadi santapan tuan kita, Barja. Tawa Nyai memenuhi rumah itu. Kapan kita akan menyerang mereka, Nyai? Tunggu seminggu lagi. Saat mereka lengah dan mengira kita akan takut untuk kembali lagi. Di saat itulah kita akan menyerang sebagai serangan pembuka. Besok aku akan melakukan upacara pemanggilan jin-jin. Lalu pertama-tama aku akan mengirimkan pasukan jin-jinku untuk meneror kampung itu. Setelah mereka ketakutan, kirim semua anggota kita untuk membantai mereka. Aku sendiri yang akan turun tangan menyeret 2 bocah itu dengan tanganku sendiri. Baiklah, Nyai, istirahatlah malam ini. Besok kita akan mulai upacara itu. Sepertinya seminggu lagi kita akan dapat banyak persembahan. Tawa jahat 2 manusia iblis itu pun memenuhi rumah ini, diikuti oleh tepuk tangan para anggotanya. Tanpa berlama-lama lagi, Siska dan Gama segera pergi dari sana. Mereka kembali menuju surau itu. Wah, gila ini Sis. Seminggu lagi mereka akan menyerang kampung kita. Cepat kirim pesan pada Pak Jar dan Pak Hendrik, Gam. Gama langsung mengirim pesan kepada Pak Hendrik dan Fajar tentang rencana penyerangan seminggu lagi. Dan besok juga akan banyak teror makhluk halus yang akan dikirim oleh Nyai ke kampung mereka. Setelah mengirimkan pesan itu, Siska dan Gama pun pergi dari surau dan segera menuju hutan tempat perkampungan Badira tinggal. Di perjalanan, mereka harus mengendap-endap untuk sampai di ujung jalan kampung ini. Hari sudah hampir subuh. Mereka harus segera pergi dari kampung ini sebelum warga terbangun. Lama mereka berjalan, menempuh jarak yang terbilang jauh bila berjalan kaki. Namun karena sudah sering dan terbiasa, keduanya tampak tak terlalu lambat. Daya tahan tubuh mereka lama-kelamaan terbentuk, sehingga tubuh mereka berdua tak mudah lelah. Setelah sekitar 1 jam lebih, tibalah mereka di hutan. Badira juga tiba-tiba muncul begitu sampainya mereka memasuki hutan. Beberapa menit kemudian, tibalah mereka di pohon besar yang merupakan gerbang masuk ke dunia lain. Harimau itu masih setia menunggu di pohon besar itu. Siska yang melihat harimau itu langsung berlari menghampiri hewan buas itu. Dia langsung memeluk dan membelai kepala harimau itu. Bak seekor kucing, harimau itu langsung melendoti tubuh Siska. Terima kasih telah membantu teman-temanku ya Basura, ucap Siska sambil menamai hewan buas itu Basura. Gama hanya tersenyum melihat keakraban Siska dengan hewan itu. Sesekali Gama tertawa kecil melihat tingkah laku Siska. Kemudian Gama dan Siska lalu memasuki kampung gaib tempat tinggal Badira, meninggalkan Basura yang setia berjaga di bawah pohon besar itu.
Azan subuh menyambut kedatangan mereka di desa ini. Mereka pun langsung menuju surau untuk berniat melaksanakan ibadah. Setelah itu, mereka pun beristirahat di rumah Badira. Malam di tempat Fajar. Tak lama pasukan polisi datang untuk menangkap orang-orang yang menyusup itu. Fajar dan Pak Hendrik berulang kali ditanya tentang kejadian sebenarnya. Fajar pun memberi kesaksian bahwa orang-orang ini menyerang kampung ini. Beberapa orang saksi dari warga ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Sebuah notifikasi muncul di HP Fajar. Dibacanya pesan dari Gama yang memberitahukan bahwa seminggu lagi akan ada penyerangan dan nanti malam akan ada teror dari jin-jin kiriman dari Nyai Anggi. Fajar pun langsung terkejut begitu membaca pesan dari Gama. Fajar lalu menunjukkan isi pesan Gama pada Pak Hendrik. Ternyata Pak Hendrik pun mendapatkan pesan yang sama. Keduanya sama-sama terdiam membaca isi pesan tersebut. Bagaimana ini nak Fajar? Kalau mereka menyerang lebih dulu, tentu kita akan kalah. Pertama-tama, mari kita beritahukan warga dulu, Pak, agar ketika jin-jin itu mulai meneror, kita bisa lebih siap. Yang kedua, kita pagari desa ini dengan air ruqyah dan air yasin. Kita akan buat bersama dan kita akan bacakan bersama. Lalu setelah itu, kita siramkan ke sekeliling kampung ini, Pak. Agak berat memang, tapi insya Allah kampung ini tidak diteror oleh jin-jin itu. Baiklah Fajar. Pak Hendri mengangguk paham. Malam itu juga setelah orang-orang itu dibawa oleh polisi, Pak Hendri langsung memberikan pengumuman kepada warga agar besok pagi berkumpul di balai masjid. Selepas sholat subuh akan ada pemberitahuan penting. Setelah itu kemudian Pak Hendri membubarkan warga agar kembali ke rumah masing-masing. Di rumah Fajar terus merenung, memikirkan pesan dari Gama. Fajar tak menyangka bila orang-orang di kampung sana akan menyerang ke desa ini. Fajar takut bila nanti akan ada korban jiwa bila penyerangan itu terjadi. Kenapa Bang? Kok sepertinya Abang memikirkan sesuatu? Tanya Ruri membujarakan lamunan Fajar. Ini dek, Abang cuma khawatir akan keselamatan warga. Kalau nanti penyerangan itu benar-benar terjadi. Meskipun orang-orang kita sama banyaknya, tetapi tetap saja kekuatan mereka tidak sebanding dengan kita. Jawab Fajar. Abang tenang aja. Ruri yakin Kak Siska dan Bang Gama tidak akan tinggal diam. Di sana mereka pasti akan melakukan sesuatu. Percayalah Bang. Ya sudah, Abang bersihkan diri lalu istirahat. Besok kita bicarakan lagi solusinya. Atau kita tunggu kabar dari Bang Gama dan Kak Siska. Ucap Ruri menenangkan Fajar. Fajar hanya diam, mendengarkan perkataan istrinya itu. Tentu ada benarnya juga. Pasti Siska dan Gama tak tinggal diam di sana. Semoga saja mereka di sana selalu dalam lindungan Allah. Batin Fajar. Fajar pun segera membersihkan diri lalu beristirahat. Selesai sholat subuh berjamaah, warga kampung ini mulai mendengarkan pengumuman penting dari Pak Hendrik. Assalamualaikum bapak-bapak sekalian. Tadi malam saya mendapat laporan dari pengintaian kita, yaitu Nak Gama dan Nak Siska, bahwasanya seminggu lagi kampung kita akan diserang oleh orang-orang yang seperti tadi malam. Tapi kali ini jumlahnya lebih banyak, bahkan bisa mencapai puluhan orang. Mereka akan menyerang desa kita saat malam hari. Seketika warga menjadi cemas dan takut. Musola menjadi riuh oleh kecemasan warga yang mendengarkan pengumuman ini. Dan juga malam nanti dan sampai 7 hari ke depan, desa kita akan diteror oleh jin-jin kiriman mereka. Tapi kita harus tetap tenang, Pak. Selama kita memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa, pada Tuhan kita, insya Allah
Allah pasti melindungi kita, ujar Pak Hendri menenangkan warga yang mulai panik. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak Hen? Kami tidak mau mati konyol akibat dibantai oleh mereka, celetuk salah satu warga yang panik. Tenang bapak-bapak, mohon tenang. Kini Fajar mengambil alih untuk bicara. Seketika warga pun diam. Pertama-tama, kita harus memagari desa ini. Caranya kita harus membuat pengajian, serta kita juga harus menyiapkan air untuk dibacakan. Lalu kita siram ke sekeliling desa ini. Setiap malam selama 7 hari ke depan, kita adakan pengajian di musola ini. Kita berdoa bersama-sama memohon perlindungan Allah, Sang Maha Kuasa. Dan yang kedua, untuk mengantisipasi penyerangan itu, kita harus menyiapkan senjata berupa kayu ataupun senjata tajam. Tak lupa kita buat bubuk racikan seperti semalam, agar kita bisa lebih mudah melumpuhkan mereka. Ada satu yang harus saya tekankan, kita tidak boleh takut selain kepada Allah. Semakin kita takut pada mereka, semakin kuat pula mereka. Semakin kita berani, semakin kuat pula kita, ujar Fajar berapi-api sembari menjelaskan. Seketika para warga menjadi lebih tenang mendengarkan ucapan Fajar.